ganti dari hub atau switch. Cuma bedanya satu pakai kabel, satu tidak pakai kabel. Mana lebih bagus? Kabel or near cable? Kabel. Kenapa bisa? Oke. Apa? Interface ininya mungkin lebih apa ya? Keamanannya lebih bagus lah. Kabelnya stabil. Betul. Tapi memang kita cuma tahu seperti itu, Pak Ibu. Teman-teman sekalian. Ibarat kalau kita pergi bimbingan belajar, tiba-tiba tahu cara jawab cepat sebuah soal. Padahal kita tidak pegang dasarnya. Dasarnya kita tidak tahu. Apa sih sebenarnya dasarnya sampai ini kok bisa lebih cepat, ini lebih bagus, ini apa, dan sebagainya. Ada yang kelahiran 70-an sampai 85. 70-an. 74. Oh, masih ada yang paling tua dari saya. Saya lahir 78. Saya ingat waktu SD, saat guruku kasih Kak menghayal. Dia bilang gini, guru gini sampaikan bahwa kereta api dari jauh mata kita belum bisa lihat, padahal ini relnya lurus. Dari jauh tak kelihatan, tapi kalau kita pasang telinga tak di relnya, itu sudah kedengaran. Ya, nah, kalau anakku yang dikasih begitu, paling anakku bilang tidak ada kereta api di sini. Untung kita zaman-zaman dulu, oh iya Pak, oh sotak-sotak muki. Padahal tidak pernah lihat yang namanya rel kereta api itu bagaimana, makhluk apa itu kereta api. Apakah dia jalan berdiri atau jalan merayap? Nah, menghayal seperti itu, apa sebenarnya penyebabnya? Ternyata ada guru kimia tak? Sebenarnya dia menggunakan teori dasar kimia. Semakin rapat struktur atomnya, maka atom itu akan semakin dekat untuk saling bertabrakan, bersentuhan satu dengan yang lainnya. Sementara kabel itu mempunyai kerapatan atom yang rapat, sehingga dia jadi benda padat. Beda dengan udara. Frekuensi yang mengalir menggunakan Wi-Fi itu adalah lapisan ionosfer yang atom-atomnya bergerak bebas ke sana kemari. Ya, itulah sebabnya kenapa lebih bagus menggunakan kabel, karena ikatan atomnya lebih dekat dibanding yang bergerak bebas, sehingga kita tidak bisa pegang. Udara tidak bisa dipegang, tapi kabel bisa dipegang. Kenapa? Karena rapat, tidak goyang bahkan. Jadi begitu satu didate, ke sana terasa semua. Ya, itu teori dasarnya Pak. Sehingga dengan menggunakan kabel jauh lebih baik dibanding kita menggunakan near cable. Ya, loh, kenapa dikembangkan near cable? Lebih fleksibel, memudahkan kita. Jadi ada plus minusnya. Ada plus minusnya. Oh, kalau saya pakai tanpa kabel, biar jarak jauh sana lebih enak lah, tembak langsung. Kalau saya pakai kabel, susahku itu nanti mau tarik-tarik kabel, naik di plafon rumahnya orang, di genteng rumahnya orang, bawa. Padahal kalau saya pakai wifi, tembak, kemudian masukkan di sekolah. Nah, pertanyaannya, ini kita lewati sedikit dulu ya. Pertanyaannya, ada nggak sekolahnya yang kecil sinyalnya? Angkat tangan dulu, jangan bilang banyak loh, kita nggak bisa tahu. Kalau banyak itu berarti lebih dari setengahnya. Dari mana Pak yang pakai songkok pemiring? Wajo. Berapa jauh dari sini? Berapa jauh dari peradaban? 30 kilo mungkin. 30 kilo? Titik terakhir dapat jaringan wifi di mana Pak? Jaringan internet? Caranya pakai tembak dari sini Pak, pakai desktop. Pakai apa? Oh, ada Kayak gini alatnya? Iya, kayak begitu. Mesti pakai antena. Pakai antena lagi. Yang begitu atau yang begini? Saya tidak pakai kayaknya Pak. Yang mana yang pastinya? Ini namanya antena grid. Ini namanya power beam. Beda alat, beda kemampuan, beda harga.
Kita bicara dulu tentang ini. Sorry, ini yang kecil. Modem, akses point. Ini akses point. Akses point yang seperti ini barang mahal. Kalau dihitung dolar mahal sekali Pak. 270 rupiah, ribu rupiah. Kalau seandainya dia jadi dolar banyak. Sayang dia rupiah. 270 rupiah. Pernah ada yang pakai enggak? Ada yang pakai di sekolahnya enggak? Ada. Hah? Ada. Tahu berapa standarnya penggunaannya, berapa user? Salah Pak. 25. Menurut dia punya datasheet, kita bicara secara datasheet ya, yang dibuat oleh penyedianya. Itu sebenarnya normalnya 18 sampai 20. Hah? 20 klien. Cuma 20, anggaplah kita pakai 20 klien. Kalau ada lebihnya bonus. Tapi normalnya sama gitu dibilang, bisa tidak motor Mio tarik sapi? Bisa. Bisa tarik kambing? Bisa. Normalnya tarik orang. Bawa orang. Kalau bawa sapi berat. Bisa jalan-jalan Pak. Karena itu asalnya digital, kita juga dulu. Oke. Jadi akses point ini datasheetnya cuma 20 orang. Kalau ada yang sampai 30 Pak, bonus. Dia sudah tidak berani katakan boleh 30, tak berani dia. Cuma dia bilang 20 Pak maksimal. Berapa sih jarak jangkaunya ini, pelemparannya berapa meter? Meter. Hah? 10 sampai 20 meter. Betul. 10 sampai 20 meter. Lebih dari itu bonus. Bonus kan. Nah, ini pakai ini. Ada nggak alat yang bisa lebih jauh? Lebih banyak? Ada. Nih, Ubiquiti punya produk Unify. Ini ratusan user bisa pakai dengan kecepatan bandwidthnya tuh yang dia bagikan luar biasa, karena dia sudah menggunakan teknologi MIMO dan menggunakan bandwidth gigabit. Prosesornya MIMO, kemudian gigabit, dan dia menggunakan dua frekuensi. Ada frekuensi 2,4 dan 5 GHz. Jadi itu sudah dua. Jadi misal yang satu bisa dapat 100 user, 2,4, 5 giganya dapat 100 user, kan dapat 200. Harganya gimana? Ya berbanding lurus lah antara harga dengan kualitas. Tapi tidak bisa dipakai untuk standar manusia Pak. Di sekolah saya pakai Harga dengan manusia itu tidak boleh dihitung. Kadang ada yang pandainya murah, kualitasnya bagus. Ada pandainya mahal, ternyata second. Kenapa? Oke, kita pakai alat ini. Alat ini sebenarnya bisa, ini pengembangan dari teknologi wajan bolik. Wajan itu pamutu. Jadi kita pakai pamutu sebagai penangkap sinyal. Bentuknya seperti pamutu ini sebenarnya adalah deflektor, pemantul, dan menggunakan teori cermin cekung. Kalau guru fisika paling tahu cermin cekung. Jika cahaya masuk berada pada titik ini, maka akan dipantulkan ke titik fokus dan berkumpul sehingga menjadi titik api. Pada titik titik fokusnya semua, memfokuskan semua pantulan sinyalnya, maka menjadi titik api dan menjadi besar. Kalau kayak matahari, kena kita punya kulit nggak langsung terbakar. Tapi kalau kita fokuskan semua titik dari semua itu loop, maka akan menjadi titik api dan memperbesar intensitas cahayanya dan panas menjadi api. Nah, teorinya sama dengan ini. Dipantulkan, semua yang masuk ke sini terpantul ke sudut ini, penangkapnya. Sebenarnya fungsinya ini cuma menangkap, memantulkan. Sama dengan ini. Produk ini bisa menangkap sinyal kurang lebih 5 km. 5 km sudut lurus dia bisa tangkap sinyalnya.
alat ini bisa tembus sampai 15 km. 15 km. Ini lebih murah. Bagaimana cara pasangnya? Belajar di YouTube. Kalau saya jelaskan saya harus beli barangnya. Mahal buat saya. Barangnya ini kalau tidak salah sekitar 4 jutaan, 3 sampai 4 jutaan. Habis TPP ku. Kalau alat ini tidak sampai 1 juta. Kalau tidak mau Ki pakai ini, cari Ki parewa bolata di rumah bekas. Pas masih ada di kampung-kampung. Saya perjalanan ke sini masih banyak pakai parabola. Curi itu. Oke enggak? Terus gini. Jadi kita ambil saja parabola. Itu prinsip kerja parabola kan. Begitu juga kemudian ada di atasnya LNB. LNB itu sebenarnya titik fokus untuk memantulkan sinyal yang ditangkap. Berapa jauh satelit yang bisa dia tangkap. Sinyalnya kemudian dia pantulkan masuk ke televisi kita. Semakin lebar parabolanya, maka semakin bagus penangkapannya. Kenapa? Semakin banyak yang dia tangkap sinyal untuk dikumpulkan dalam satu titik. Yang manggut-manggut Pak. Lu aja antara bingung atau paham. Nah, alat ini luar biasa. Ini bisa tembus sekitar 200 meter. Ini produknya Unify, 200 meter Pak jarak lemparnya. Kalau mungkin beli harganya 2, sekian. Kalau lewat di Sipla 3, sekian. Oke. Ini untuk WiFi. Jadi kalau ada yang bilang sekolah saya susah signal, seperti dibilang tadi, daerah apa tadi Pak? Solo. Ternyata ada Jawa Tengah di sini. Oh gitu. Nah, alat ini bisa kita pakai Pak. Nah, tangkap kemudian dikasih tinggi. Cuma jeleknya ini harus kita tembak menggunakan laser-laser begini. Tembak garis lurus. Kapan goyang, sinyalnya lari lagi. Nah, pasangnya itu harus pakai sling ke 3 atau 4 arah supaya tidak goyang diterpa angin. Hah? Betul. Oke, sama dengan ini. Dulu kalau kami memasang ini di kantor-kantor pada tahun 2000-an, kami suruh siswa wajib bisa pasang antena ini maksimal kita kasih jatah 15 menit pemasangan di atas. Giliran gurunya naik 2 jam tidak selesai. Serius Pak. Oke, karena azan berkumandang kita break dulu. Nanti kita masuk ke subnet mas. Hitung-hitung berapa jumlah. Jadi dengan subnet mas ini kita bisa tahu berapa jumlah komputer yang bisa terhubung dalam satu jaringan komputer yang ada dan apa gunanya nanti kita bahas.